Ya, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan lanjut belajar Y. Kali ini kita akan coba belajar dulu strukturnya sebuah Y ya. Struktur sebuah Y seperti apa. Karena Y ini sama seperti framework yang lainnya, yaitu konsepnya adalah MVC ya. Oke, kita simak videonya ya. Ya, dalam Y dan beberapa framework-framework yang lain, framework-framework MVC yang lain, jadi Y ini adalah penganut MVC ya. Ada M, model, view, dan controller ya. Ya, di sini sebenarnya sudah dijelaskan ya bahwa Y ini MVC, jadi secara singkat bentuknya seperti ini ya. Jadi ada controller nanti boleh mengakses model, di mana model ini nanti ada view. Nah ini intinya ada di sini MVC. Tetapi di sini nanti kalau di Y biar ada bayangan, di sini ada beberapa tambahan ya, bahwa di dalam view itu ada menarik ya. Ini yang menarik. Bisa mungkinnya kita menggunakan widget, bisa menggunakan juga menggunakan asset bundle ya. Oke. Kemudian di sini selain menggunakan controller, dimungkinkan juga nanti kita bisa menggunakan modul. Artinya modul itu Anda bisa pecah-pecah. Contoh bikin sebuah aplikasi SDM ya. Jadi nanti ada modul kepegawaian, ada modul absensi, ada modul kinerja dan sebagainya. Nah, ini bisa Anda juga kembangkan ke arah sana ya. Oke. Di dalam controller nanti ada fitur filter, kemudian ada application-nya. Oke, jadi konsepnya kurang lebih seperti itu ya. Kita lihat dalam kodenya nanti secara umum bisa Anda lihat ya. Jadi ada beberapa folder, memang nggak cukup banyak ya, jadi mungkin saya jelaskan satu persatu. Jadi kalau aset ini mungkin abaikan aja ya buat Anda yang pemula, karena ini juga tidak boleh diapa-apakan, biarkan aja. Kemudian ini komen ini juga sementara abaikan. Ini nanti fungsinya ketika kita membuat sebuah komen ya. Jadi PHP yang tidak di-run menggunakan apa aja ya, tidak menggunakan web. Jadi ini mungkin abaikan aja karena kita tidak menggunakan. Nah, yang penting di sini folder config sebelumnya pernah kita pelajari. Salah satunya kalau Anda pengen config db ada di db.php. Kalau config umum ada di web ini ya, web.php ya. Oke. Jadi Anda boleh setting-setting nanti konfigurasi ada di sini ya. Kemudian di sini yang penting adalah controller. Controller itu artinya nanti yang akan ditembak pertama. Kita lihat bentuknya ya, sesuai dari yang sudah kemarin kita generate. Kita buka. Nah, di sini adalah sebuah controller. Namespace-nya harus Anda ingat-ingat. Namespace-nya adalah add controller. Kemudian Y ini sudah menggunakan konsep Y2 ini sudah menggunakan konsep PHP yang baru. Jadi mau nggak mau pemanggilan modulnya atau modelnya menggunakan use ya. Jadi di sini ada beberapa model yang digunakan, ada fitur-fitur lain yang di use ya. Oke. Kemudian dalam Y itu adalah menggunakan pendekatan OOP ya. Jadi Anda harus paham juga OOP dalam PHP. Jadi bisa Anda lihat ya mekanisme seperti ini. Dalam controller sudah menggunakan OOP ya. Jadi ada class, biodata, controller, dan dia extend controller artinya menurunkan dari kelas yang lebih besar yaitu controller. Di dalamnya ada metode-metode, ada function-function. Oke ya, mungkin saya jelaskan. Jadi ada beberapa metode-metode. Nah, kemudian di sini kita awali dari awal ya. Metode yang paling atas ini menghandle terkait dengan namanya behavior ya. Nanti akan saya bahas behavior itu seperti mengatur hak akses ya. Contoh misalnya boleh akses aksi yang mana misalnya. Nanti ke depan diaturnya di behavior ini ya. Oke. Kemudian nanti ada beberapa action. Action ini yang tadi saya sampaikan kemarin. Ada action index. Kita bandingkan ya dengan aplikasinya ya. Nah, yang pertama biodata/index ini artinya yang ini ya. Oke, ini halaman home. Kemudian kalau saya create, nah sebenarnya ini adalah actionnya ya.
sama aja ya. Tadi slash atau apa sama aja. Ini actionnya bahwa action create. Ini artinya apa? Actionnya kalau saya create, dia larinya ke action ini, action create. Nah, dia larinya ke sini. Dia akan menjalankan ini. Pertama manggil model, kemudian di sini dia mungkin ini dulu ya, yang ini dulu. Dia akan render. Render itu artinya dia memanggil view-nya. Render ke view, view yang mana? View yang create. Berarti view yang di sini. View yang create. Nah, ada di biodata, di view create. Berarti dia akan ngerender atau memanggil view yang ini. Oke. Balik lagi. Kembali lagi kalau index gimana? Index juga sama ya berarti ya. Kalau index berarti actionnya yang mana? Actionnya adalah action index. Kembali di sini adalah actionnya adalah action yang index. Berarti dia memanggil yang ini. Oke. Jadi di sini dia akan menggunakan modelnya adalah bukan model yang biasa, tapi menggunakan model biodata search ya. Dan yang penting ini yang tadi, ini berarti dia render ke view index. View index yang mana? Ya kita lihat aja. Berarti yang, nah yang ini ya. Oke. Jadi di sini nanti bisa Anda lihat, bahkan bisa Anda edit-edit ya. Contoh misalnya biodata saya ganti misalnya biodata pegawai misalnya. Oke, kita lihat aja. Nah, berubah kan ya? Karena tadi kita sudah mengubah di bagian view-nya. View-nya sudah saya rubah. Jadi ini saya ulang kembali di dalam biodata controller ini. Action index ini berarti dia render ya, rendernya ke index. Kemudian ini ada sebuah, kalau seperti ini artinya adalah sebuah variabel yang dipasing ya, dipasing atau dikirimkan ke index tadi ya. Jadi variabel ini akan dikirimkan. Jadi nanti kenapa kita mengirimkan? Karena ini nanti akan digunakan di sini. Nah, di sini tangkap di sini. Jadi variabel, mungkin Anda bertanya ini variabel datang dari mana? Variabel ini datang dari controllernya. Controllernya sudah mendefinisikan variabel ini. Dan variabel ini dipasing ke render indeksnya di view-nya ya. Dipasing ke view-nya. Oke. Kemudian di bagian atas ini gunanya apa? Bagian atas ini gunanya untuk search ya. Search dalam artian karena kita mau get all berarti search ini sebenarnya ini ada di fitur di biodata search. Kita mau lihat ya. Sekalian di sini kita lihat di bagian model. Oke, di bagian model sebenarnya ada dua file ya. Biodata dan biodata search. Kita lihat dua-duanya ya. Nah, oke. Di dalam biodata search, nah inilah yang tadi saya sampaikan. Ini fitur untuk getting all semua data biodata ya. Getting all semua biodata ada di sini. Sedangkan kalau yang biodata ini kalau Anda lihat ya, sini ada apps model. Konsepnya juga sama ya, konsep di model dan controller adalah menggunakan OOP. Jadi ada seperti ini, class, extend, kemudian ada nama tabelnya. Nah ini adalah ada rulesnya nanti akan saya jelaskan ya selanjutnya ya. Jadi rules itu adalah sesuatu yang wajib diisi atau tidak, misalnya ini contoh ya, require. Nanti tipe datanya, nah ini ada tipe datanya diisi misalnya ya. Oke, nanti akan kita coba di sini ya. Oke, kemudian ini atribut label. Nah ini juga menarik. Atribut label ini nanti akan ditampilkan atau dimunculkan di bagian apapun itu ya, nanti di form, di index ini akan muncul ya. Contoh misalnya saya rubah nama ini jadi nama lengkap misalnya. Di sini ini nama ini ya. Oke. Atribut label tadi kalau saya rubah, nah sudah berubah menjadi nama lengkap ya. Paham ya? Termasuk ketika di sini. Nah, oke. Ini enaknya menggunakan modularitas ya. Jadi ketika saya ngerubah di satu tempat, berubah di semua tempat ya. Oke, ini konsep modularitas. Jadi menggunakan MVC, ini kita akan melihat keunggulannya ya. Merubah di satu tempat, berubah di semua tempat yang lain. Alamat mau kita rubah, boleh. Alamat kita rubah dengan tempat tinggal misalnya. Cuma contoh ya. Oke, sini saya refresh. Nah, berubah kan ya. Oke, saya kembali ke home. Nah, di sini juga ikut berubah ya. Oke. Inilah namanya tempat tinggal ya. Oke. Sekarang kita masuk nih ke create ya, ke create. Jadi di sini Anda lihat ya, larinya adalah ke /create atau ini karena ini di ini sama aja ya. Oke, berarti ini larinya kemana? Kita lihat dari kontrolnya dulu. Berarti larinya adalah ke action create ya.
larinya ke sini. Oke. Dan di sini yang dipanggil adalah bukan search-nya adalah tapi modelnya biasa, model biodata ya. Oke. Nah, kemudian ini di sini dulu ya. Ini nanti saya jelaskan nanti. Saya jelaskan di sini adalah proses rendernya. Berarti dia rendernya ke create. Ya, berarti dia panggil create. Anda lihat di view bagian create ya. Oke, ini menarik nih bagian create ya. Ini contoh berarti title-nya saya rubah ya. Biar bahasa Indonesia saya rubah. Tambah data biodata ya. Kita lihat ini masih create biodata kan. Saya refresh. Ya, tambah data biodata ya. Oke. Nah, di sini ini basic-basic di HTML ya, bootstrap. Ini cara manggil title-nya. Nah, di sini saya bilang di dalam sebuah view kita boleh merender lagi ya. Rendernya boleh parsial, boleh full ya. Di sini contoh dia ngerender lagi. Berarti dia manggil view yang lain yaitu view/_form ya. Sorry. Dia manggil view lain yaitu _form. Berarti yang mana? Yang ini. Oke. Nah, di sini mungkin Anda sudah mulai paham ya. Di sini adalah form-formnya. Jadi contoh misalnya nih, saya pengen ID-nya nggak saya munculkan karena tadi sudah saya buat auto increment. Boleh. Berarti boleh Anda komen ya. Anda komennya hati-hati karena ini sudah dipersingkat. Di sini berarti komennya gini aja ya. Oke. Kita lihat hasilnya. Di sini coba saya refresh dan antara ID-nya hilang ya. Oke. Atau contoh nih save-nya mau saya ganti. Contoh save-nya saya ganti buttonnya jadi simpan. Berarti ini ada di sini ya. Simpan. Kita lihat hasilnya. Oke, udah berhasil ya. Oke. Nah, kemudian tadi Anda nanya ya. Nah, di sini ini namanya require ya. Jadi ini nggak boleh kosong. Jadi kalau kosong dia akan seperti ini ya. Ini yang menarik dari sebuah Y ya. Karena di tempat yang lain atau di framework yang lain hampir jarang yang bisa kayak gini. Y sudah bisa melakukan seperti ini, artinya contoh kita bisa kondisikan yang require misalnya hanya nama aja misalnya. Jadi kalau ini diklik akan bisa ya. Nah, kita yang cukup buka modelnya saja ya. Kita cukup buka modelnya yaitu di biodata, di model biodata ya. Nah, inilah tadi yang sempat saya skip, inilah fungsi rules ya. Rules itu menyatakan bahwa yang wajib require diisi yang mana. Karena kebetulan ini semuanya. Oke, contoh misalnya yang pengen diisi wajib hanya nama saja ya. Oke, berarti ini saya kembalikan lagi ke sini. Saya create biodata. Bagaimana kalau yang kalau saya simpan? Oke. Berarti yang wajib diisi hanya nama lengkap saja ya. Dan ini kelebihan Y ini udah dikendalikan semua ya. Jadi masalah kosong tidak kosong itu udah diatur semua sama Y. Makanya ada beberapa orang dengan suka Y ya karena ini ya. Jadi kita nggak usah pusing hal-hal terkait dengan form validation-nya ya. Oke. Jadi di sini misalnya contoh kalau saya isi ya. Karena tadi udah BC, sekarang Cica. Tempat tinggal sama usia boleh kosong nggak? Oke, boleh. Ya, jadi ini karena tadi nyantol ID biodata jadi nggak kesimpan, ini sementara ID biodatanya nggak saya require ya. Oke, kenapa nggak saya require? Karena tadi udah saya buat auto increment ya, jadi meskipun kosong dia langsung otomatis dapat datanya ya. Cica ya misalnya, kita simpan dan berhasil ya. Oke, berarti hanya Cica saja di sini tempat tinggal dan usianya kosong boleh. Oke, contoh ya. Oke. Jadi ID biodata karena tadi saya udah buat auto increment otomatis dia naik jadi 3 ya. Ini pun nanti bisa kita sembunyikan juga. Oke, kita masuk yang ini dulu ya. Coba kita menyembunyikan yang ini, ID biodata ya. Jadi kalau di situ berarti dia rendernya kemana? Dilihat ya, action index. Berarti ngelihatnya ada di action index. Rendernya ke index. Berarti kita lihatnya di sini ya. Oke. Nah, di sini menarik ya. Di sini menggunakan widget ya. Penggunaan widget ini sangat membantu kita, jadi kita nggak usah pusing bikin tabel lagi dan sebagainya, nggak usah ya. Jadi ini otomatis sudah dibuatkan. Jadi kalau misalnya ID biodata mau di hide boleh, tinggal kasih komen aja ya. Kita refresh, nah hilang, simpel kan, simpel sekali ya makanya ya. Kita create biodata lagi, contoh tadi D ya, Dudi misalnya. Oke, kita simpan. Oke, nggak ada masalah. Oke, kita kembali ke sini. Nah, sekarang misalnya Anda bertanya bagaimana kita rule-nya, misalnya usia sekarang kita buat require,
dan isinya wajib angka nih. Berarti kita kembali ke rulesnya tadi. Rules itu diatur di bagian biodata. Oke, kebetulan di biodata ini ada aturan harus integer yang mana. Ya, berarti di sini saya tambahkan ya, koma usia. Usia berarti harus integer, dan usia kebetulan mau saya wajibkan ya. Usia. Oke, saya rubah di sini. Saya kembali ke sini. Saya create. Nah, misalnya sekarang ya. Indah. Contoh usianya saya isi dengan teks ya. 14 ya. Nah, enak ya. Usia must be an integer, harus integer, harus angka ya. Harusnya diisi angka, nggak boleh teks ya. Oke, form validasinya enak sekali di sini ya. Tempat tinggal saya isi Cimahi misalnya. Oke, di sini saya simpan. Nah, berhasil ya. Jadi di sini kita akan melihat betapa mudahnya dan enaknya mengembangkan aplikasi menggunakan Y ya. Oke, jadi di sini Anda sudah bisa membuat handle index, meng-create atau mengupdate, update pun dengan cara yang sama ya. Karena dia render formnya juga sama sebenarnya ya. Nah, di sini bisa Anda lihat ya, kalau update ya, update itu kan action update ya. Nah, di sini ya, action update. Di sini hati-hati di sini, tapi di sini ada beda. Kalau update di sini ada ketambahan, ada ID-nya. ID-nya ada ketambahan 1. Berarti dia akan mengambil model di mana find model di sini ya, di bawah ya, find modelnya. Nah, find one. Di sini ada ini. Fungsi ini adalah dia seolah-olah sudah mengambil data atau record di mana ID-nya 1. Kalau nggak percaya misalnya kita ngedit yang Endah ya, Endah ini berarti ID-nya kalau nggak salah 5 ya. Ya betul ya. Berarti kita akan mengubah yang ini ID-nya 5 ya. Yang ID-nya adalah 5. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian di render ke bagian update ya. Kita lihat aja bagian view update. Nah, kalau Anda lihat sebenarnya sama ya di sini ya. Ininya sama. Kemudian di bagian rendernya pun sebenarnya larinya ke form. Jadi yang create sama update itu sama-sama lari ke form. Yang beda mungkin hanya dibedakan di judulnya aja ya. Di judulnya saja ya. Nah, kemudian di sini kalau Anda bingung, di sini ada breadcrumb. Breadcrumb itu yang mana? Breadcrumb itu yang ini sebenarnya. Nah, di sini untuk navigasi kita udah sampai menu yang mana ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, sekarang satu lagi yang terakhir. Bagaimana kalau view? Kalau view yang ini ya, contoh ya, Endah ini ya. Nah, ini bisa Anda lihat ya. Berarti dia actionnya action view. Kita lihat action view. Action view yang mana? Ya, action view yang ini, action view sangat simpel sekali. Ini adalah sebuah mekanisme render ya. Render view. Bisa Anda lihat di sini view-nya. Nah, ini ya view-nya ya. Oke. Tadi misalnya contoh ini mirip ya, ini menggunakan widget juga. Contoh saya nggak pengen menampilkan ID itu kan karena soalnya kode sistem ya. Buat user nggak terlalu penting ya. Oke, ini saya hide. Oke, yang terjadi ini harusnya hilang ya. Oke. Kemudian kenapa ini ada muncul button? Karena secara default di sini juga sudah dimunculkan contoh button ya. Button untuk update. Berarti otomatis kalau ini saya update, nah otomatis langsung lari ke sini. Ataupun kalau delete mungkin nggak ya, ada pertanyaan dulu ya, are you sure delete? Kalau iya langsung delete ya. Mungkin saya ada yang kelupaan ya, balik yang create tadi. Ketika ini saya isi, sekarang udah F ya, Paris misalnya, tempat tinggal Jakarta Utara, usia 31 ya. Nah, ketika saya simpan, klik, tadi saya ada yang kelupaan menjelaskan bahwa di bagian controller setelah create ya, setelah create, nah ini yang fungsi yang ini. Oke, jadi fungsi ini adalah untuk nge-savingnya. Ini ada save ya, artinya model tadi yang udah keisi itu di save, disimpan dalam database. Setelah disimpan dia langsung, nah ini ada beda sedikit ya, kalau ini render, ini redirect ya. Jadi artinya Anda mau redirect kemana setelah simpan ya. Jadi contoh kalau di sini berarti ini redirect itu artinya berpindah ke page yang mana. Contoh setelah simpan dia redirect pindah ke page view ya. Pada prinsipnya kalau ini saya contohkan aja ya. Contoh
saya boleh dong memindahkan redirectnya ke home ya, home maksudnya ke index ya, boleh. Sebenarnya kurang lebih seperti ini ya. Berarti hanya seperti ini tanpa ID kan ya kalau home ya. Berarti saya matikan ya. Jadi kalau yang tadi redirectnya ke view ya, jadi mungkin kita ulang ya. Jadi kalau tadi redirectnya ke view, saya pengennya setelah create kembalinya sekarang ke index lagi ya, di sini ya, ke index ya. Jadi contoh misalnya ini sekarang FG ya, Gagah, tinggal Medan, usia 19, saya simpan. Nah benar kan ya, sekarang redirectnya kemana? Redirectnya ke sini ya. Oke, jadi di sini Anda udah mulai paham ya, secara sekilas ya, ada actionnya. Jadi controller itu nanti akan memanggil langsung ke action ya, controllernya, actionnya ini. Anda juga udah paham terkait dengan render. Jadi saya ulang kembali, render itu nanti kaitannya dengan view. Kita mau merender atau menuliskan atau menggambarkan ke view yang mana. Dan satu lagi terkait dengan redirect ya. Redirect itu artinya kita memindahkan atau mengubah ke page yang mana ya. Oke, demikian dulu kira-kira terkait dengan Y. Mudah-mudahan Anda sudah paham, mudah-mudahan Anda sudah mulai mengerti. Kita akan lanjut dengan praktik yang Y yang lain di sesi selanjutnya ya.